Manchester United akan menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park pada Rabu malam. Pertandingan ini adalah pekan ke-7 yang dijadwal ulang kembali, yang pada bulan September harusnya dilangsungkan tetapi ditunda karena meninggalnya Ratu Elizabeth II. United ditetapkan untuk istirahat lebih dari seminggu sebelum pertandingan ini dijadwalkan kembali oleh Liga Inggris. Sekarang mereka tidak punya waktu istirahat karena akan menjadi titik tengah musim di EPL bagi kedua klub. United telah menambahkan 3 pertandingan lagi ke jadwal mereka musim ini dalam seminggu terakhir dengan lolosnya mereka ke Piala FA dan Piala Carabao. Pasukan Erik ten Hag mengalahkan Man City dalam derby Manchester 2-1 musim ini, pertandingan kedua dalam derby Manchester, yang membuat semangat tetap tinggi setelah performa bagus di semua kompetisi sejak dimulainya kembali Liga Inggris setelah Piala Dunia tahun ini. Setelah laga menghadapi Palace, United akan menghadapi Arsenal pada hari Minggu di Liga Inggris. United masih menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan pemimpin sementara Liga Inggris musim ini. Sementara Palace akan berusaha memperbaiki posisi di Liga setelah mereka mengalahkan United musim lalu. Palace dikalahkan 1-0 oleh Chelsea di hari Minggu yang memberi mereka 1 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Dengan penampilan United yang jauh lebih baik dari mereka, itu membuat United bersaing untuk kembali di papan atas Liga Inggris atau posisi ranking 1 di klasemen sementara. Tentu saja Palace dapat membuat pertandingan yang sulit, tetapi dengan kebobolan 11 gol dalam 6 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan fakta bahwa United telah mencetak 15 gol, hanya kebobolan 3 itu membuat Palace semakin sulit. Setelah laga menghadapi Palace, United akan menghadapi Arsenal pada hari Minggu di Liga Inggris. United masih menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan pemimpin sementara Liga Inggris musim ini. Sementara Palace akan berusaha memperbaiki posisi di Liga setelah mereka mengalahkan United musim lalu. Palace dikalahkan 1-0 oleh Chelsea di hari Minggu yang memberi mereka 1 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Dengan penampilan United yang jauh lebih baik dari mereka, itu membuat United bersaing untuk kembali di papan atas Liga Inggris. IPL Game Week 7 race schedule Crystal Palace menghadapi United hari Kamis 19 Januari jam 3 dini hari, live di video. Manajer United Erik ten Hag harus membuat keputusan sulit tentang Casemiro dan Fred. Gelandang Brasil itu beresiko absen pada pertandingan hari Minggu menghadapi Arsenal jika ia dan Fred mendapat kartu kuning di laga menghadapi Palace. United tetap menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan Arsenal asuhan Mikel Arteta di Liga musim ini, menang 3-1 di Old Trafford pada September. Mereka saat ini duduk terpaut 9 poin dari pemimpin Liga menjelang perjalanan ke Emirates, tapi memiliki pertandingan menghadapi Crystal Palace untuk merebut poin dan memangkas jarak menjadi 6 poin saja jika berhasil mengalahkan tuan rumah. Jika Casemiro mendapat kartu kuning di Stadion Selhurst Park pada hari Rabu, itu akan menjadi total kartu kuning kelima musim ini yang membuatnya harus tidak bisa tampil menghadapi Arsenal. Namun situasinya diperumit oleh fakta bahwa rekannya Fred yang akan diturunkan jika Casemiro diistirahatkan juga mempunyai posisi yang sama. Jika Fred mendapat 1 kartu kuning lagi, maka dia juga tidak bisa tampil menghadapi Arsenal. Salah satu opsi bagi United adalah mengistirahatkan kedua pemain untuk menghadapi Arsenal dan membuat Scott McTominay sebagai starter berduet dengan Bruno Fernandes dalam peran yang lebih dalam. Namun itu juga strategi yang sangat beresiko. Pertandingan tengah pekan adalah yang terakhir di mana kartu kuning kelima membuat pemain United mendapat suspensi. Setelah pertengahan musim, artinya mulai dari laga menghadapi Arsenal, skorsing kartu kuning hanya berlaku untuk pemain dengan akumulasi 10 kartu kuning. Bagaimana persiapan kedua tim? Kita akan simak bersama-sama. IPL Game Week 7 race schedule Crystal Palace menghadapi United hari Kamis 19 Januari jam 3 dini hari, live di video. Manajer United Erik ten Hag harus membuat keputusan sulit tentang Casemiro dan Fred. Gelandang Brasil itu beresiko absen pada Manajer Crystal Palace Patrick Vieira dipusingkan dengan kebugaran Joachim Andersen jelang menghadapi Manchester United. Cedera betis diderita saat melawan Chelsea membuat bek tersebut ditarik keluar pada babak pertama saat kalah di Stamford Bridge. Patrick Vieira mengkonfirmasi setelah pertandingan
tapi ia tidak tahu kapan Anderson bisa kembali. Bisa saja ia dipaksakan bermain, tapi tentunya beresiko sangat serius. Dan salah satu alternatifnya adalah menurunkan James Tomkins yang akan menggantikan Anderson jika tidak bisa bermain. Keputusan seleksi Vieira lainnya mengakibatkan sebagian besar bersifat taktis karena absennya jangka panjang James McArthur dan Nathan Ferguson. Odon Edouard bersaing untuk kembali ke depan, membiarkan Wilfried Zaha bergerak lebar dengan mengorbankan Eberechi Eze. Tetapi dengan formasi Zaha sebagai striker dengan didukung Ayew, Olise, dan Eze, justru Crystal Palace bermain lebih baik. Zaha telah mencetak 3 gol di Liga Inggris menghadapi United dan bisa mencetak rekor baru bagi pemain yang sebelumnya memperkuat United dengan mencetak gol keempatnya menghadapi mantan klubnya. Jordan Ayew dan Michael Olise juga harus tetap berada di starting line up meskipun mereka tampil begitu buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Vieira meminta timnya untuk lebih klinis di depan gawang dan pastinya akan memasang formasi andalannya 4-2-3-1. Guaita di bawah mister gawang, Klein, Tomkins, Guehi, dan Mitchell di belakang, Doucouré dan Sloop sebagai duo jangkar di belakang Ayew, Olise, Eze yang mendukung striker tunggal Wilfried Zaha. Manajer Crystal Palace Patrick Vieira dipusingkan dengan kebugaran Joachim Andersen jelang menghadapi Manchester United. Cedera betis diderita saat melawan Chelsea membuat bek tersebut ditarik keluar pada babak pertama saat kalah di Stamford Bridge. Patrick Vieira mengkonfirmasi setelah pertandingan, tapi ia tidak tahu kapan Anderson bisa kembali. Bisa saja ia dipaksakan bermain, tapi tentunya beresiko sangat serius. Dan salah satu alternatifnya adalah menurunkan James Tomkins yang akan menggantikan Anderson jika tidak bisa bermain. Keputusan seleksi Vieira lainnya mengakibatkan sebagian besar bersifat taktis karena absennya jangka panjang James McArthur dan Nathan Ferguson. Odon Edouard bersaing untuk kembali ke depan, membiarkan Wilfried Zaha bergerak lebar dengan mengorbankan Eberechi Eze. Tetapi dengan formasi Zaha sebagai striker dengan didukung Ayew, Olise, dan Eze, justru Crystal Palace bermain lebih baik. Zaha telah mencetak 3 gol di Liga Inggris menghadapi United dan bisa mencetak rekor baru bagi pemain yang sebelumnya memperkuat United dengan mencetak gol keempatnya menghadapi mantan klubnya. Jordan Ayew dan Michael Olise juga harus tetap berada di starting line up meskipun mereka tampil begitu buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Vieira meminta timnya untuk lebih klinis di depan gawang dan pastinya akan memasang formasi andalannya 4-2-3-1. Guaita di bawah mister gawang, Klein, Tomkins, Guehi, dan Mitchell di belakang, Doucouré dan Sloop sebagai duo jangkar di belakang Ayew, Olise, Eze yang mendukung striker tunggal Wilfried Zaha. Manajer Crystal Palace Patrick Vieira dipusingkan dengan kebugaran Joachim Andersen jelang menghadapi Manchester United. Cedera betis diderita saat melawan Chelsea membuat bek tersebut ditarik keluar pada babak pertama saat kalah di Dari kubu tim tamu, David De Gea telah menjadi penjaga gawang yang positif di beberapa pertandingan terakhir bagi United. Kiper Spanyol itu telah melakukan beberapa penyelamatan luar biasa saat menghadapi Everton dan Man City dalam 2 penampilan terakhirnya. Jack Butland tentunya tidak bisa menghadapi Palace karena dia tidak diizinkan bermain melawan sang klub pemilik induknya atau Palace. Pertahanan United meningkat pesat dalam 2 musim terakhir. Kedatangan Rafael Varane dan Lisandro Martinez ditambah kebangkitan dari Luke Shaw, belum lagi performa Diogo Dalot dan baru-baru ini Aaron Wan-Bissaka, United tampaknya berada di tangan yang tepat bersama Erik ten Hag. Kedatangan Casemiro paling membantu pertahanan dengan dia menjadi gelandang bertahan terbaik sejak pemain seperti Michael Carrick dan Roy Keane pensiun. Sepertinya Wan-Bissaka bisa menjadi starter sebagai bek kanan karena Diogo Dalot masih harus beristirahat untuk memulihkan cederanya. Shaw bisa kembali ke peran bek kirinya menghadapi Palace. Duet Varane dan Martinez bisa bermitra sebagai starter di lini belakang sampai posisi United berada di titik di mana mereka unggul 1 atau 2 gol dalam pertandingan
yang kemudian pemain seperti Lindelof, Harry Maguire, dan Tyrell Malacia bisa masuk di beberapa menit tersisa. Fred adalah opsi untuk dibawa ke lini tengah untuk bermitra dengan Eriksen, tapi karena masalah dengan Casemiro, yaitu ancaman kartu kuning yang membuatnya absen menghadapi Arsenal, maka pilihan yang aman adalah Scott McTominay yang akan bermitra bersama Eriksen, meskipun mereka bukan pilihan terbaik. Zidane Iqbal atau Kobbie Mainoo juga bisa menjadi pilihan. Pasca Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes adalah pemain yang jauh-jauh lebih baik, namun dia tetap belum menemukan bentuk yang dia tunjukkan 3 tahun lalu begitu tiba di United. Dia mencetak gol menghadapi City, tapi itu akan menjadi dorongan yang besar buatnya. Dan andalan United saat ini masihlah Marcus Rashford yang sudah mencetak gol ke-16 di musim ini melawan City dan akan berusaha tampil jika dia fit, karena saat menghadapi City dia terpincang-pincang dan bermain dalam keadaan kesakitan. Wout Weghorst yang telah berlatih dengan rekan satu timnya selama 2 kali sesi latihan tentunya akan siap untuk menggantikan tugas dari Rashford. Anthony Martial sendiri diragukan untuk tampil karena mengalami cedera ringan dan bisa saja hanya duduk di bangku cadangan. Perkiraan starting 11 United 4-2-3-1 di mana David Villa di bawah star gawang, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw di belakang, McTominay dan Eriksen menjadi jangkar. Di belakang Antony, Fernandes, Rashford, dan striker tunggal Weghorst. Duet Varane dan Martinez bisa bermitra sebagai starter di lini belakang sampai statistik kunci. Pertandingan diperhatikan adalah yang terakhir, di mana kartu kuning kelima ini bisa membuat pemain Manchester United menghadapi suspensi. Setelah pertengahan musim, scoring kartu kuning hanya berlaku untuk pemain dengan 10 kartu kuning. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2009, baru kali ini United memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. Erik ten Hag menyaksikan dari tribun dengan ekspresi muram saat Palace mengalahkan Setan Merah 1-0 di Stadion Selhurst Park di laga final akhir musim lalu. Tuan rumahnya kalah 2 kali dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi United. United hanya memenangkan 3 dari 8 pertandingan terakhir mereka melawan The Eagles, dengan 3 pertemuan terakhir mereka menghasilkan 2 gol gabungan. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit John Brooks dengan asistennya Adam Nunn dan Nick Houghton. Vote ofisialnya adalah Stuart Atwell dengan wasit VAR Neil Swarbrick dan asistennya Neil Davis. Statistik kunci. Pertandingan diperhatikan adalah yang terakhir, di mana kartu kuning kelima ini bisa membuat pemain Manchester United menghadapi suspensi. Setelah pertengahan musim, scoring kartu kuning hanya berlaku untuk pemain dengan 10 kartu kuning. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2009, baru kali ini United memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. Erik ten Hag menyaksikan dari tribun dengan ekspresi muram saat Palace mengalahkan Setan Merah 1-0 di Stadion Selhurst Park di laga final akhir musim lalu. Tuan rumahnya kalah 2 kali dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi United. Dari bursa transfer, Jurrien Timber berbalik ingin datang dan memperkuat Manchester United. Demikian laporan dari Fabrizio Romano. Perubahan hati Timber tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Setan Merah. United memang membutuhkan bek tengah lain, dan saat ini Erik ten Hag hanya bisa mengandalkan Rafael Varane dan Martinez sebagai duet yang bisa diandalkan. Luke Shaw memang bisa membintangi peran tersebut, tapi terletak keraguan apakah masa depannya ada dalam jangka panjang dan dalam seragam United. Sementara itu, menurut jurnalis media Vevo, Thomas Alan Sarr, United kini sedang menjajaki kesepakatan untuk bintang Leicester Yuri Tielemans, namun belum meluncurkan tawaran resmi. United kini kekurangan gelandang, di mana Setan Merah kehilangan Donny van de Beek sampai akhir musim. Man United masih bisa menjuarai Liga Inggris, Piala FA, Piala Carabao, dan Liga Eropa musim ini. Kontrak Tielemans di Leicester akan berakhir pada musim depan, sehingga kepindahan Old Trafford di Januari bisa saja terjadi. Ten Hag juga masih harus memutuskan apakah akan memberikan izin untuk pinjaman untuk Anthony Elanga dan Facundo Pellistri yang diuber oleh Valencia dan Watford. Elanga juga dibidik oleh Dortmund dan Everton dengan status pinjaman.
Erik ten Hag menyadari jalan masih panjang untuk United menjadi kekuatan yang konsisten, membutuhkan jeda transfer lebih lanjut untuk benar-benar dapat menunjukkan kemampuannya memperbaiki tim. Dia telah memberi tim scout beberapa talenta Belanda untuk dipantau dengan tujuan membantu menurunkan usia rata-rata skuad saat ini dengan menargetkan serangkaian pemain muda. Salah satunya adalah sensasi AZ Alkmaar Jesper Karlsson dengan pemain berusia 24 tahun ini berkembang dalam perannya sebagai pemain penyerang di sayap. Karlsson sudah membuat 37 gol dan 28 assist dalam 104 pertandingan di semua kompetisi.